Salam damai, salam bahagia selalu. Ketemu lagi dengan Cak Anton, tukang membaca pengalaman rohani teman. Hari ini kita akan membacakan sesuatu yang baru menurut kebanyakan orang. Mudah-mudahan sebelum dibaca ini saya harap teman-teman terhubung dengan raga reinkarnasinya. Karena dengan bacaan ini mungkin akan membantu teman-teman kita yang pada khususnya di Indonesia bisa terhubung dengan raga reinkarnasi lebih besar lagi ke dunia, lebih jauh lagi ke seluruh penjuru alam semesta. Sebelum saya baca bukunya, akan saya bacakan kronologinya kapan buku ini didapat. Hari Rabu 12 Januari 2022 pukul 18.00 WIB. Kronologi. Saya sedang terhubung dengan Dewi Saraswati. Sayanya ini teman saya sedang terhubung dengan Dewi Saraswati dan dia masih berada di tempat Doni Besar. Doni Besar ini istilah aja satu sosok yang mempunyai rancangan besar terhadap dunia, alam semesta, dan seisinya. Masih menunggu Doni yang tidak bergerak. Memang ada Doni yang bergerak, ada Doni yang tidak bergerak, ada Doni yang agresif. Itu sebenarnya cuma satu aja asal-usulnya, ya Doni. Saya di sana mengamati kondisi sekitar. Sudah tidak ada DMU di sana. Berarti awal-awalnya teman saya ini juga bersama dengan DMU. DMU itu sebutan aja. Kalau tugasnya DMU itu dulu sebagai Ibu Alam Semesta. Padahal Dewi Saraswati juga Ibu Alam Semesta juga. Banyak Ibu Alam Semesta yang dulu terhubung dengan dewa-dewa, yang 3 dewa itu. Kita orang Islam kok bicara yang beginian ya. Ternyata banyak ilmu yang dulu tidak terpahami, yang turun di agama lain. Harusnya ini juga terpahami, sehingga memudahkan buku-buku itu bisa terpahami dengan baik. Saya bertanya kepada Dewi Saraswati, sedang apa Saraswati? Dewi Saraswati sambil terpejam menjawab. Berarti begini ya, terpejam terus menjawab. Jadi merem. Merem itu Pak Harahap terpejam ya. Dewi Saraswati sambil terpejam menjawab. Sedang merasakan energi kerangka raga. Sedang merasakan energi kerangka raga dia. Nah, berarti teman saya namanya Tia. Ketahuan deh. Saya bertanya kembali, apakah Saraswati mau mencari buku tentang kerangka raga? Jadi kerangka raga ini kayaknya nggak masuk akal karena kerangka raga itu konon ceritanya tempat kembali semuanya. Nggak tahu Tuhan dan sosok yang besar di akhir zaman ini membuat satu kerangka raga untuk tempat kembali semuanya. Dan ini juga kayaknya nggak selaras dengan pemahaman agama Islam. Tapi ilmu Tuhan terus selalu berkembang. Pemahaman orang Islam masih menggunakan pemahaman tempo dulu. Dan Tuhan sampai hari ini terus
berkata-kata, terus menyebarkan ilmunya, terus banyak perubahan-perubahan di setiap masanya. Nah, salah satu ada perubahan di akhir zaman, ada satu perubahan bahwa ada satu kerangka raga yang akan didatangi oleh mereka-mereka yang terhubung pada jamaah Tuhan. Kalau masih ragu, nggak perlu diikuti wawasan ini. Skip aja, kata Ade Armando. Kalau kamu nggak bisa menggunakan logikamu, lebih baik skip aja. Ini saya hanya mengundang orang-orang gila, ya, seperti yang daring sekarang ini. Ada yang masih setengah gila, belum gila-gila banget. Karena dia menganggap orang yang waras adalah orang yang punya referensi buku dunia, bukan referensi rohani. Makanya orang-orang yang terkumpulkan di sini adalah orang-orang yang setengah gila, belum gila banget. Begitu. Kita sepakat ya, kita termasuk kumpulan orang-orang gila. Harus sepakat. Karena ketika kita, iya, kalau kita ini menjadi orang gila, nggak ada hukumnya kalau kita ngomong ya. Nggak bisa dilaporkan, orang gila kok sih ngomong. Begitu. Dewi Saraswati menjawab, tidak sembarangan untuk mencari buku tentang kerangka raga. Oh, begitu, Saraswati untuk mencari buku tentang kerangka raga, konon ceritanya nggak sembarangan. Ketika membaca itu, alam semesta seperti ditutup. Saya merespon, berarti teman saya tadi itu. Data dari siapa Saraswati? Dewi Saraswati menjawab, itu pengamatan saya. Saya menanyakan bagaimana caranya kita untuk membaca buku tentang kerangka raga. Dewi Saraswati berkata, kita tunggu. Akan diarahkan seperti apa kita. Jadi untuk mendapatkan buku ini ternyata enggak mudah. Jadi butuh kesabaran tinggi. Konon ceritanya memang Saraswati setiap membaca buku itu diserap dulu energinya, baru masuk, baru dari energi itu muncullah sebuah tulisan. Kebanyakan Saraswati seperti itu, cara membaca buku-buku yang lumayan rahasia, yang harus dikopi melalui energi. Nah, mungkin ini yang dikatakan Mbak Sules ya. Tak celuk Mbak ya. Cek awet enom. Saya lebih tua Pak secara usia. Iya, tadi celuk Mbak betul kan ya? Karena saya lebih muda lebih dari secara usia. Saya baru masuk 50, Mbak Sules. Ya, mulai kapan dipanggil ibu? Padahal biyen nek nyeluk ya Sules, Les, nanti Les. Gara-gara menjadi dosen dipanggil Bu. Pak Mus ben celukane Mim. Pe wani ambek kota Mim. Oh, wani. Nah, celukane ya Mim. Penggawaane gasaan, umure cek 6. Dewi Saraswati berkata, kita tunggu akan diarahkan seperti apa kita. Saya seringkali disuruh untuk diam. Jadi teman saya ini sering disuruh diam. Soalnya nggak diam, itu bukunya nggak keluar-keluar. Bahwa di sana berkumpul untuk membantu kami diam dan mendengarkan.
Jadinya kayak peristiwa diutas dulu. Jadi untuk bisa membaca buku yang diutas, di sana apa yang perlu dilakukan? Diam dan mendengarkan. 5 nominasi terbaik dan cabang-cabang konsep Tuhan pulangnya di Doni. Ini tulisan apa belum ini? 5 nominasi terbaik dan cabang-cabang konsep Tuhan pulangnya di Doni yang tidak bergerak. Namun di sana mereka juga langsung melebur menjadi Doni yang tidak bergerak itu. Jadi sebelum membaca di sana melebur ke Doni yang tidak bergerak. Lah Doni yang tidak bergerak ini adalah kerangka raga itu. Berarti memasuki kerangka raga. Saya masih bertanya kepada Dewi Saraswati, di mana membaca buku tentang kerangka raga. Dewi Saraswati menunjukkan Doni yang tidak bergerak. Menuju ke Doni yang tidak bergerak, di sana banyak power yang tersibak. Jadi ini berarti masuk ke kerangka raga itu ya. Tiba-tiba dari sana Dewi Saraswati seperti ditarik di wilayah MR. Kemudian di wilayah MR, Dewi Saraswati seperti diputar-putar. Terlihat cara memutarnya seperti sedang menari. Setelah berhenti menari, di MR terlihat seperti ruang hampa, yang hanya terlihat Dewi Saraswati saja. Setelah Dewi Saraswati sampai di sana, terlihat pada raga keluar sinar yang naik ke atas. Akhirnya di ruang MR terdapat angin yang sedikit kencang. Menurut Dewi Saraswati, itu informasinya. Kemudian mengarah ke satu titik atau satu pusat. Seluruh tulisan di sana bertuliskan. Nah, dimulai ada tulisan. Tidak ada kerangka raga. Tidak ada kerangka raga. Tidak ada kerangka raga. Begitu tulisannya. Di mana ada kerangka raga? Di sini tidak ada kerangka raga. Jadi tulisannya seperti itu. Kayak diutas saja bahasanya. Ya. Oke, dilanjut, Din. Kerangka raga dibuat, tidak dirancang untuk menjadi sebuah ciptaan. Ingat, kerangka raga dibuat, tidak dirancang untuk menjadi sebuah ciptaan. Berarti ada buatan yang bukan namanya ciptaan ya. Kan dibuat, berarti kerangka raga kan juga dibuat. Tapi tidak dirancang untuk menjadi sebuah ciptaan. Yang ini kadang-kadang lumayan agak berbeda yang dirasakan oleh kerangka raga itu sendiri. Boleh jadi kerangka raga itu merasa dirinya sebagai ciptaan. Nah, kalau ada buku seperti ini, mungkin kerangka raga akan menyadari bahwa dirinya itu dibuat, tidak dirancang untuk menjadi sebuah ciptaan. Kerangka raga adalah bagian yang terlepas dari MR. Kerangka raga adalah bagian yang terlepas dari MR. Dikembalikan lagi kepada MR. Kemudian dilepaskan oleh MR.
Setelah itu MR selalu membawanya. Dari kerangka raga itulah pintu MR dibuka. Jadi kamu bisa memasuki MR itu ya dari kerangka raga. Coba pahami satu alinea ini. Kalau kamu sudah melajari kerangka raga dan sudah didemonstrasikan, bahkan difilmkan, mungkin akan sedikit memahami tentang kerangka raga. Ya, film itu hanya untuk membantu kita memahami kerangka raga. Jadi antara MR dan kerangka raga itu posisinya di mana? Kalau lihat di sini posisinya jelas ya. Kerangka raga adalah bagian yang terlepas dari MR. Bagian yang terlepas berarti iso berupa keringetan. Keringetnya MR. Cuma bedanya dikembalikan lagi kepada MR, berarti di bawah itu, dipegang. Kemudian dilepaskan oleh MR. Dilepaskan, setelah itu MR selalu membawanya. Nah, dari kerangka itulah pintu MR dibuka. Padahal MR ini sesuatu yang misterius. MR ini sebuah istilah aja untuk memudahkan kita memahami tentang ilmu, ya. Kan di atas ilmu ada ilmu. Di atas ilmu Tuhan ada atasnya ilmu Tuhan. Atasnya ilmu Tuhan, apakah ada ilmu lagi? Ya sebenarnya di atas ilmu ada ilmu, di atas kebaikan ada kebaikan, sampai kebaikan yang mentok. Menurut lapisan yang paling mentok. Begitu. Agak lumayan dipahami ya. Oke. Mempelajari tentang siapakah diriku? Salam kenal. Aku adalah yang kamu beri julukan sebagai MR. Jadi MR-nya yang ngomong ini ya. Salam kenal. Aku adalah yang kamu beri julukan sebagai dalam kurung MR. Berarti kan julukan. Kan saya bilang tadi sebuah istilah aja. Aku adalah tiadanya tiada. Loh. Jadi tiadanya tiada. Aku adalah tiadanya tiada. Paham bahasa ini? Iya, bagi orang-orang yang sudah mengikuti perjalanan jamaah akan sangat mudah sekali memahami tentang hal ini. Aku adalah tiadanya tiada. Aku adalah aku. Bukan sosok, bukan alam, bukan sesuatu, bukan jenis, bukan unsur, bukan bagian. Kok asik banget ya bahasanya ya. Aku adalah aku. Bukan sosok, bukan alam, bukan sesuatu, bukan jenis, bukan unsur, bukan bagian. Oke, dimasukkan bahasa seperti ini, biar nanti akan lebih mudah memahami MR. Tapi kuncinya, aku adalah tiadanya tiada. Penjelasannya ya di bawah itu. Tiadanya tiada. Oke, kita lanjutkan. Aku adalah aku yang tidak bisa dijelaskan. Aku adalah aku yang tidak bisa dijelaskan. Aku mengenalmu. Aku mengetahuimu. Aku melihatmu. Satu saat kalau MR-nya yang lebih
dominan, maka MR-nya akan mengatakan, aku mengenalmu, aku mengetahuimu, aku melihatmu. Itu MR-nya. Jadi sewaktu-waktu kalau MR lebih mendominasi, maka bahasa itu yang akan kamu dengarkan. Bahasa itu pernah muncul kepada orang-orang tertentu aja. Kedatanganmu mungkin akan membawa hal yang membingungkan. Mu siapa ini? Boleh jadi Saraswati atau seseorang yang datang ke sana ya. Kedatanganmu mungkin akan membawa hal yang membingungkan. Nikmatilah saja semua yang ada di sini. Karena aku adalah penikmat dan boleh untuk kau nikmati. Karena aku adalah penikmat dan boleh untuk kau nikmati. Kamu tidak harus melakukan sesuatu di sini. Kamu bisa apa saja. Aku tidak berencana apapun. Aku hanya penyedia bagi kalian yang mau berkunjung kepadaku. Coba ini digarisbawahi. Aku hanya penyedia bagi kalian yang mau berkunjung kepadaku. Itu masukkan dalam hati. Makanya kenapa kemarin ada lagu Vina Panduwinata itu, agar apa? Sosok itu kan menjadi penyedia. Tanpa kamu sadari, kamu setiap saatnya berkunjung kepada sosok MR itu. Faham? Wi? Wis tak wacana iki paham tara. Iku wis ilang ta Dewi? Saya apa-apa. Bukan malaikat. Ya kamu, Wi. Iku mau sempat kamu pahami enggak itu? Yang tiada memahami itu apa? Oh, cuma itu aja ya? Ya penjelasannya ada di bawahnya. Terus untuk memahami lebih lanjut ya alinea berikutnya. Akunya ini siapa tadi? MR. Oh, pinter. Alhamdulillah. Kita teruskan. Kayaknya lumayan bisa dinikmati bahasanya ya. Nah. Ini pembacaan slow motion Mbak ini. Tapi enak kan? Oh enak. Puitis. Oh begitu ya. Apa ISIS? Puitis, Mbak. Oh puitis. Kok kerumuni ISIS? Kita lanjutkan alinea berikutnya. Aku tahu bahwa yang sedang bersamaku adalah orang yang telah mengenal dalam kurung kerangka raga. Nah, berarti logikanya sulit memang ke sana. Hanya orang yang si Saraswati nggak bisa ke sana tanpa harus bersatu dengan dia juga. Harus bersatu dengan yang lain yang memang sudah mengenal raga. Makanya ada bahasa, aku tahu bahwa yang sedang bersamaku adalah orang yang telah mengenal kerangka raga. Karena dugaanku, jika kalian telah mengenalnya, kalian akan dipertemukan denganku. Bukan aku yang mengarahkan,
Oh. Sik. Saya ulang lagi, bukan aku yang mengarahkan kalian agar sampai datang kepadaku, tetapi kerangka raga. Temuilah kerangka raga dan pelajari tentang kerangka raga. Aku tidak bermaksud apa-apa terhadap kerangka raga. Sebenarnya kerangka raga aku juga. Akan lebih mudah bagi kalian untuk datang kepada kerangka raga dan mempelajari dirinya. Bisa jadi kerangka raga adalah wakilku dari bagian yang terkecil. Jangan membuka kerangka raga. Keterangan pembaca. Tulisan tersebut berkelip-kelip. Berkelip-kelip ya? Piye? Biar pet ya, berkelip-kelip. Bahasa Indonesianya berkelip-kelip ya. Gak berkelap-kelip pun ya. Apa bedanya kelap-kelip sama berkelip-kelip? Oh, gara-gara yang nulis orang Jawa ini ya. Nah, itu dulu sumbang itu. Iku lagunya siapa? Apa? Yang perempuan itu loh. Gelap-kelip lampu. Nah itu. Lagunya siapa itu? Oh ini Karina. Oh apa leh Siwa. Oh cek tangi berarti Siwa ini. Akeh kopi ini San. Cek sore. Mbu Siat itu kerungu tangga iki. Kayaknya Siat mau menikmati tulisan ini ya. Apa At? Tetap gak kerungu. Nikmat sekali. Betul, nikmat sekali. Berarti sing dalam kurung ini sudah tulisan ya? Atau apa ini? Tulisan ya? Ah, yang nulis gak ada hari ini. Siapa? Oh, ini belum anu ya, belum obrolan ya. Keterangan apa? Obrolan ya? Iku rating tapi kok tit. Tak menunjukkan mobil kredit. Kita lanjut aja. Masuk krungu nang mobil ya? Dengar di mobil. Ditutuno suara mobile megap-megap ngono ta. Oh kena angin ngono ya. Lah iku sing njak mobile duduk piye? Oh, raga lamanya mobil. Ya suruh ngomong rok ngene iki. Raga lamanya mobil itu. Oh, lanjut aja ya. Iya, ngomong gak paham masih ada yang ngomong begini. Percuma saya ngomong orang-orang gak paham ya. Oke, kita lanjutkan. Melanjutkan penggalian tentang kerangka raga MR saat berkoordinasi dengan Gokgat, sama Gokgat tiba-tiba dibawa ke Doni yang tidak bergerak. Saya menyampaikan kepada Gokgat kalau lokasi terakhir
membacanya tidak di sini, di wilayah MR. Dan di sana sedikit bulet gitu, Mas. Dewi Saraswati bilang bahwa dia telah menunggu saya di wilayah MR. Saya mengatakan kepada Gogat, loh di sana, ditunggu di sana oleh Saraswati. Gogat bilang supaya saya berangkat terlebih dahulu ke MR. Sedangkan Gogat menunggu di depan Doni yang tidak bergerak. Saya datang ke Dewi Saraswati dan terlihat dia sedang menari-nari di wilayah MR. Untuk mengenalku, ini wis tulisan ini, ya. Sudah ketulisan lagi ya. Ini sudah di wilayah MR berarti ya. Ya, maaf saudaraku, hari ini memang saya harus mengcrosskan siapa yang membacanya. Hari ini yang biasa membaca lagi berada di luaran sana, lagi ada di mobil, sehingga sangat sulit untuk komunikasi. Biasanya ada di samping sini, jadi saya biasanya langsung mengcrosskan kepada teman saya yang lagi yang menulis itu. Jadi kalau saya nggak paham, biasanya tanya kepada dia. Kan saya kan hanya tukang membaca aja. Begitu. Ya, doakan aja segera sampai sehingga tidak menyulitkan saya membaca. Oh, jelas sekali ya. Saya ngomong begini kan untuk yang membaca ini cek bisa angan-angan. Oh, memberi kesempatan untuk memahami, ini kan cuma intermezzo. Kembali yang tulisannya sudah muncul. Berarti terusannya yang tadi ya. Berarti itu tadi keluarnya di satu titik ya, karena keluar dari kerangka raga sebuah sinar, akhirnya berupa sebuah tulisan. Lah berikutnya tulisannya ini dia masuk lagi ke wilayah MR untuk meneruskan tulisannya. Tapi Saraswati sudah ada di wilayah MR dulu. Lah teman saya sama Gogat lagi berada di Doni yang tidak bergerak. Nah, baru teman saya dengan Gogat ini temannya saya aja yang datang ke wilayah MR, Gogat masih menunggu di depan Doni yang tidak bergerak. Untuk mengenalku bisa melalui mengenalnya. Nya siapa? Kerangka raga. Untuk mengenalku bisa melalui mengenalnya. Bagian yang sangat besar berada pada kerangka raga. Bisa dimanfaatkan atau diperoleh kemanfaatannya. Aku adalah sebuah bagian yang jika kalian melihat aku sedang tidak apa-apa, hanya diam dan melihat. Bedanya begitu ya, kalau utas hanya diam dan mendengarkan, kalau ini hanya diam dan melihat. Siapa yang melihatku? Sebelumnya telah kulihat juga. Bisa jadi kita saling memandang ke arah yang tidak sama. Jika kita melihat ke suatu arah yang sama, itu hanya sebuah kebetulan. Tidak menjadi masalah. Apabila kita memandang ke arah yang berbeda. Karena dirimu selalu aku pandang. Pandanganmu adalah hal yang aku pandang juga. Saat kamu berada di sini, sebaiknya kamu jangan mencari sesuatu, tetapi kamu melihat
sesuatu. Di sini adalah wilayah tontonan besar. Aku dan kamu saling menonton hal menarik yang dapat kita saksikan bersama. Aku mengetahui hal apa yang saat ini kamu minta agar aku menontonnya. Dewi Saraswati menjawab, ya iyalah, sudah dari waktu yang lama untuk memancing MR agar menonton bersama-sama tentang kerangka raga. Dewi Saraswati berkata demikian sambil melanjutkan menari-nari. Jadi ketika di ruangan MR ini, Saraswati terus menari-nari. Sing moco sapa iki? Berarti tetap dia ya. Jadi dia bersembunyi di tarian seseorang. Jadi dia itu menonton tulisan. Ya, tidak membaca tulisan. Karena menonton kan karena ada teks terpaksa kan dibaca. Bertanyalah kepada raga yang kamu maksud. Raga itu tidak akan bisa menjawab tentang dirinya. Namun ketika kamu menanyakan tentang dirimu, mungkin dia akan mempunyai banyak jawaban kepadamu. Jadi nek kamu ketemu kepada kerangka raga ya, bertanyalah kepada raga yang kamu maksud. Raga itu tidak akan bisa menjawab tentang dirinya. Namun ketika kamu menanyakan tentang dirimu, mungkin dia akan mempunyai banyak jawaban kepadamu. Raga itu terbentuk, tidak ada yang mengajukan sebuah permintaan agar raga itu terbentuk. Raga terbentuk secara alami dan tanpa konsep. Raga itu adalah sebuah kumpulan dari beberapa lapisan yang telah melebur pada sesuatu yang kalian sebut sebagai kerangka raga. Di angan-angan satu alinea ini, makanya kalau kamu tanya, siapa kamu? Saya bukan siapa-siapa. Saya adalah saya yang tiadanya tiada, bisanya seperti itu. Kerangka raga juga istilah. Kemudian kamu harus menonton kerangka raga. Keterangan pembaca. Tiba-tiba di wilayah MR terdapat sinar putih. Dikasih ada sekelebatan sinar berwarna hitam yang menghapus tulisan sebelumnya. Dari wilayah MR terdapat sinar yang menembus pada kerangka raga. MR mengambil sinarnya dan Dewi Saraswati disuruh menangkap sinar tersebut. Dari tangan Dewi Saraswati seperti menjadi power agar tulisan bisa terbaca. Diteruskan ini. Berkenalan. Titik. Pada raga yang akan membaca perkenalan ini, berarti ini ada tulisan untuk rogo yang akan membaca tulisan ini. Ya. Pada raga yang akan membaca perkenalan ini. Selamat datang dan hadir pada saya yang telah mempunyai raga di bumi. Kalian
yang telah hadir di bumi sedang bersamaku. Apa saja yang sedang terjadi pada kalian, ingatlah bahwa kalian sedang bersamaku. Aku adalah seorang raga yang didatangkan untuk kalian. Aku adalah seorang raga yang didatangkan untuk kalian. Kepada sayalah kita akan berangkat bersama-sama. Aku mengatakan hal yang seperti ini kepada siapapun, kepada Tuhan, kepada umat Tuhan, kepada jamaah, kepada utas, dan aku adalah Doni. Datangnya raga Doni. Dengan ini dikabarkan bahwa telah muncul seorang raga yang dikabarkan istilah raganya adalah raga Doni. Raga Doni adalah pengantar atau penjemput atau yang memperjalankan untuk kembali kepada Doni. Kerangka raga terisi oleh raga Doni. Melalui kerangka raga, semua bisa diperjalankan, bisa terantar, dan bisa terjemput. Raga Doni membawa sekelilingnya berada pada tempat semestinya. Raga Doni mempunyai kemampuan untuk menjadi penggerak akan hal itu. Raga Doni tidak muncul begitu saja. Doni sudah ada, tidak tercipta, tidak juga muncul secara tiba-tiba. Dia sudah ada. Adanya Doni dengan ketiadaan. Adanya Doni dan tidak adanya Doni sama saja. Dia adalah Doni juga. Keterangan pembaca selanjutnya, saya berangkat menuju Dewi Saraswati untuk melanjutkan membaca tentang informasi tentang kerangka raga. Berarti ini tulisan yang bawah itu ya. Misi ini harus terus berjalan. Misi ini harus terus berjalan. Keterangan pembaca. Saya menyatu dengan Dewi Saraswati yang berada di tempat MR. Di sana melanjutkan informasi tentang raga Doni. Berarti bawahnya ini tulisan ya? Oke. Tian jawab tuh gak krungu kenapa ya? Ancen suaranya ini gak krungu nih. Arare mau krungu? Halo. Oh, liani krungu. Oh, kurang beli sinyal tadi. Oh, naik jalan nggak bisa beli sinyal ya? Oh, di Bluetooth nang mobil. Mobilnya enek Bluetooth ya ta? Enek ya. Oh, iya nggak keluar suaranya ya. Oh, mungkin. Oh. Oh, dia karena pinggir setir, dia nang gurine. Iya, gak krungu wajar berarti ya.
Berarti kudu sing jawab iku nganu ya Musori ya. Oh, suaranya. Kurang banter berarti. Oh, ngantuk berarti. Jawabnya. Ya kita teruskan. Nggak apa-apa. Wis tekok ndi sih? Keterangan membaca. Ploso. Oh, kurang didik. Tapi awakmu teko kene nang wis mari ya. Durung kasih akeh. Oh, sik akeh ta. Oh, nama Jagung. Langsung ini jalan. Oh iya. Langsung mudhun kabeh jajane, Din. Nah, Mojo Agung ate didumno sapa? Oh iya nek. Oh iya ya. Ayo, jangan mengenal baju kotor. Oh iya ya. Baju kotor. Iki jadi apa? Oh iya, kene jajan sik tak mangan sik. Pasti-pasti aja. Ini pasti aja. Teman-teman, saya makan Apa itu namanya? lumpur. Kue Lumpur. Lumpur sawah. Kue lumpur. Ya santai aja. Enggak, nek sepanen-sepanen gak enak. Harusnya tulisan ini lumayan agak dinikmati aja nih ya. Iya. Tekok ini misi harus terus berjalan, misi harus terus berjalan ya. Aja tekok ini mandek. Santai. Arek-arek sing nang daring ku ya nggo panganan tangga sing ngono. Martabak lho. Anis nggo apa nih? Heeh. Nggo apa meneh? Saya makan setrikaan, Abang. Makan setelika. Enak iku sing makan solar uga wis jarang kok mega ya. Ora makan solar ngombe solar. Ini dari sambil nyuci, Pak. Oh ya. Solarnya enggak ada, Pak, lagi digosong. Oh ngono ta. Apa mau perlu bengi? Oh iya wayang ngirim. Ajane ya berarti tambahan titik engkas ya. Iku kurang pirang hal ini aja, Din. Oh, teko kono ya wis. Maga nih. Iya. Iki tuh maga. Iki kan ceritanya tentang Doni. Nah, iku mau terus baru ada hati Doni ku baru ke jamaah. Nah, iki teko Doni sih ae. Iya, kok teko Raga Doni kan mau mengenal kerangka dulu. Terus setelah itu baru Doni masuk. Terus baru kok hati Doni masuk yang berupa jamaah itu kan. Yang berdasarkan buku atau film yang sudah difilmkan. Oke, kita lanjut. Raga atau Doni ada, namun isinya tidak ada. Jika bersama dengan Doni, maka sesuatu akan menjadi tiada. Doni berada dalam satu tempat. Tempat tersebut juga dinamakan
ketiadaan. Sebab disebut sebagai ketiadaan, sebenarnya akan sulit dijelaskan perilaku-perilaku doni pada tempat ketiadaan. Jika ingin mengetahui tentang ketiadaan, mari membuka tentang ketiadaan. Sakmono iku tok. Ya segitu aja. Masa saya teruskan ini? Berarti kan sudah masuk ke hati doni ya. Apa itu berapa lembar itu? Oh banyak kan? Oh hati doni banyak. Segitu aja. Nggak tahu orang lain yang mengikuti konten ini jadi bingung atau enggak, biarkan aja dengan kebingungannya. Dan untuk kita yang sudah terhubung dengan jamaah Tuhan, kita diskusikan pelan-pelan. Wong yang sudah mengikuti pelajaran ini aja kadang-kadang belum tentu paham. Ada yang sebagian paham. Semoga ini menjadi tempat kebingungan untuk kalian, dan kalian mulai akan mendapatkan sebuah hidayah dari kebingungan ini. Semoga kamu menjadi orang-orang yang benar-benar memberikan hidayah pada orang-orang di sekitar kalian. Salam damai, salam bahagia selalu untuk kalian semua. Siap. Hati saya dibungkus. Iya, saya mau menanggapi ya. Memang susah. Nggak tahu ya, dari tadi ini hati saya dibungkus sama jalan. Jadi sepertinya itu lebih mudah memahami skema yang telah tersampaikan kemarin ya, daripada memahami per item di kalimat-kalimat yang terbacakan pada malam hari ini. Karena ya sosok misterius itu memang misterius. Jadi saya mungkin lebih mudah memahami skema yang kemarin, yang sudah terskemakan kemarin. Nah, dia ada beberapa hal yang mungkin ini sebagai penjelas ya dari skema kemarin, skema kerangka-rangka yang dijelaskan kemarin. Mungkin ini saya mau